Halo, kelas 9. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan pertemuan informatika di hari ini, kita akan belajar tentang web browser, kompetensi dasar 3.1, mengenal fitur lanjutan browser untuk pencarian dengan kata kunci dan kriteria yang lebih kompleks. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah belajar ini, kalian harus bisa mengidentifikasi web browser, dan yang kedua, kalian juga harus bisa menggunakan fasilitas yang ada pada web browser untuk mencari informasi. Oke, perhatikan. Mungkin kalian sering memakai web browser. Bukris yakin dan sangat yakin, tapi mungkin kalian nggak tahu ternyata yang kalian pakai itu adalah salah satu web browser. Web browser sendiri ini merupakan aplikasi yang bisa menjelajahi, menyajikan, maupun mengambil konten yang ada di internet. Jadi, aplikasi untuk menjelajah internet ya. Kalau dari bahasa web itu singkatan dari website, kemudian browser itu adalah media penjelajah. Jadi mudahnya web browser itu adalah alat penjelajah berbagai situs web yang ada di internet. Kita hari ini akan belajar 5 web browser ya. Sebetulnya web browser itu banyak sekali, tapi kita akan belajar 5 saja yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Yang pertama adalah Google Chrome ya. Kalian bisa lihat di sini gambarnya, ikonnya ya. Peramban web atau web browser ini banyak digunakan di pengguna internet di Indonesia. Walaupun tergolong masih baru, tapi Google Chrome ini sudah banyak dipakai, kemudian banyak meninggalkan seniornya ya, karena tampilannya ramah, sederhana, menarik, sehingga pengguna internet ini betah lama-lama menjelajah internet menggunakan web browser ini. Kemudian yang kedua adalah Opera. Opera browser ini adalah mesin peramban yang mempunyai opsi bahasa Indonesia. Ya, karena memakai bahasa Indonesia ini banyak dipakai. Kalau mungkin handphone kalian memakai Opera Mini, kemungkinan ya. Kemudian yang ketiga, Mozilla Firefox. Ini sempat sebelum ada Google Chrome, ini sempat banyak dipakai, nomor 1 terbanyak dipakai sebagai web browser di Indonesia, tapi sekarang kayaknya sudah agak-agak berkurang ya. Nah, ini performanya bagus, tingkat pengamanannya juga bagus. Edge ini adalah web browser yang diluncurkan oleh Microsoft untuk menggantikan Internet Explorer di Windows 10 ke atas ya, Microsoft Edge. Ini juga user interface-nya bagus, kecepatannya juga bagus. Dan yang terakhir kita belajar Internet Explorer, ini adalah web browser bikinannya Microsoft tapi untuk yang lama ya, versi lama. Tapi kelebihannya ini tidak memerlukan RAM yang besar. Ini Internet Explorer. Oke, lanjut kita belajar tentang fungsi web browser. Ada 5 fungsinya, paling tidak kita belajar 5 fungsinya ya. Yang pertama adalah membuka halaman website. Yang kedua, memastikan keamanan suatu web. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Keempat, mengumpulkan data dan memaksimalkan data. Dan yang kelima, mendukung penggunaan search engine. Search engine ini mesin pencari ya. Kalau kalian internetan gitu ya, biasanya menggunakan mesin pencari. Kalau Google Chrome itu punya Google ya, dan banyak, pokoknya setiap web browser itu punya mesin pencari sendiri-sendiri. Kemudian kita belajar tentang fitur lanjutan web browser. Fitur-fitur apa saja yang ada di 5 browser tadi? Yang pertama adalah Google Chrome. Google Chrome ini bisa mencari secara langsung pada web address link. Yang kedua, memindahkan beberapa tab sekaligus. Yang ketiga, notepad di dalam Chrome. Keempat, mendukung pin tab. Kelima, task manager. Keenam, membuka kembali tab yang tanpa sengaja tertutup atau reopen close tab. Kalau tiba-tiba tertutup gitu ya, nggak sengaja, nah ini bisa dibuka lagi karena ada fitur reopen close tab tadi. Yang ketujuh adalah ada game T-Rex ya. Jadi kalau tiba-tiba kalian offline, untuk mengatasi kebosanan, kalian bisa main game T-Rex. Kedelapan adalah tab tersembunyi atau incognito window.
Oke, fitur lanjutan yang kedua, browser yang kedua adalah Opera. Opera ini punya fitur VPN Unlimited yang terdial. Yang ketiga, seperti yang sudah saya bilang di depan ya, bahwa Opera ini punya keunggulannya adalah baterainya lebih hemat ya, ada battery saver. Kelima ada sidebar, keempat ya, ada sidebar canggih. Kelima, wallpapernya dinamis, jadi lebih menyenangkan ya. Keenam, pemblokir iklan bawaan. Yang ketujuh ada custom shortcut dan personal news. Kedelapan, Opera Turbo dan penghemat data. Selanjutnya, fitur Mozilla Firefox. Yang pertama adalah private window, kedua ada search bar, ketiga ada add-on, keempat ada Firefox Sync, kelima ada homepage, keenam ada bookmark, ketujuh ada web of trust, kedelapan ada bookmarks toolbar. Kemudian fitur Microsoft Edge, ada customizable start page, yang kedua ada mode, keempat ada reading list, dan yang kelima ada reading view. Fitur lanjutan yang terakhir punyanya Internet Explorer. Yang pertama adalah in private browsing, yang kedua in private filtering, yang ketiga delete browsing history, keempat ada search box, kelima ada search suggestion, keenam ada proteksi preferensi user, ketujuh ada favorite bars, dan yang kedelapan ada zooming. Oke, itu adalah fitur lanjutan web browser. Tugas kalian hari ini adalah kalian membuat tabel yang memuat kelebihan dan kekurangan web browser yang udah kita bahas tadi ya. Tuliskan saja di selembar kertas, lalu kumpulkan saat kalian ke sekolah. Kapan? Ya nanti, ada jadwalnya. Nah, kalian juga bisa mengumpulkan informasi dari internet pakai web browser. Ya, web browser apa yang ada di handphone kalian beda-beda ya. Nah, ini contoh tugasnya nih. Kalian bikin tuh 4 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kolom kedua adalah web browser, kolom ketiga kelebihan, kolom keempat kekurangan. Contohnya ada ya. Oke, selamat belajar. Bu Kris akhiri. Bye.